Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita di hadis Arba'in An-Nawawiyah, masih di hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayad thiyab shadidu sawad sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang iman sedikit, yang mana di sini dimaknai sebagai anil iman. Qala an tu'mina billah. Iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasdik, meyakini, mempercayai, membetulkan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tu'mina bil malaikah, beriman kepada malaikat. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat-malaikat dan yang memiliki tugas masing-masing. Berapapun jumlahnya itu, kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan mereka semua. Ini adalah iman, ya, meskipun kita tidak melihatnya. Ya. Maka para ulama mengatakan al-iman amalul qalb. Iman itu adalah perbuatan hati, ya. Akan tapi tidak sampai di situ. Kemudian dilengkapi juga dengan tafsiran ataupun pemaknaan dari para ulama, al-iman al-qaul wal amal, perbuatan dan perkataan. Syahadat itu pun masuk ke dalam kategori iman. Iman dalam bentuk apa? Dalam bentuk qaul. Kemudian wa kutubihi, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab Zabur, Injil, Taurat dan terutama Al-Qur'an. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan itu semua kepada para nabinya. Tidak boleh kita mengatakan ada contohnya, wal iyadu billah. Kita mengatakan Zabur itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ya. Ini tidak boleh. Kita harus beriman secara keseluruhan, meyakini bahwasanya ini sudah Allah turunkan semuanya. Kita meyakini bahwasanya Allah sudah menurunkan semuanya, akan tapi patokannya adalah yang kita amalkan hanyalah Al-Qur'an. Karena itu adalah pegangan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Ya. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang tidak ada salahnya Nabi. Bahkan Nabi Isa alaihi salam, yang mana dikatakan di suatu hadis nanti di akhir zaman akan turun lagi ke bumi untuk membunuh Dajjal, beliau juga akan berhukum dengan hukumnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Qala wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, ya, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang kita ketahui mungkin jumlahnya hanya 25, ya, ditambah Nabi Khidir yang di dalam kisahnya surat Al-Kahfi, ya, yang sering kita baca, ya, mungkin menjadi 26, ya. Dan masih banyak sekali nabi-nabi yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada yang sudah kami ceritakan kepada kalian di Al-Qur'an, di hadis, ada juga yang belum kami ceritakan kepada kalian. Alhamdulillah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita harus meyakini semua itu, ya. Karena di akhir zaman nanti, ya, ketika sudah di padang mahsyar, setiap nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka dikumpulkan bersama umatnya. Ya. Dikumpulkan bersama umatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dari Imam Muslim juga dalam sebuah hadis, ya. Bahkan kata Rasulullah SAW di hadis tersebut, wa hunaka nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, ada nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya, itu juga ada. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya nabi itu jumlahnya sangat banyak, nabi dan rasul. Dan kita tidak boleh mengatakan ada, wah kayaknya nggak ada yang namanya Nabi Isa, waliyadzubillah, nggak boleh. Ya. Apalagi yang sudah Allah ceritakan semuanya, maka kita harus meyakini bahwasanya Nabi itu betul-betul Allah utus. Ya. Allah mengatakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak membedakan satupun Nabi ataupun para Rasul yang sudah kami utus. Dan ini menjadi kaidah para ulama, barang siapa yang meyakini ada salah satu Nabi, ya, kemudian dia tidak meyakini bahwasanya itu adalah Nabi, ya, cuma satu saja, faqad kafar, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, ya. Beriman kepada hari akhir. Dan ini banyak sekali terjadi, ya. Orang masih tidak percaya bahwasanya adanya hari akhir. Mereka merasa hidup mereka itu, yang pertama meyakini bahwasanya hidup itu ya sudah, mereka hidup mati sudah selesai urusannya. Ya, ada yang seperti itu. Ada pula yang meyakini saya itu hidup, kemudian mati, kemudian akan hidup lagi terus, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah keyakinan yang batil, yang tidak benar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan penciptaan dunia ini, dari kapan sampai kapan Allah sudah menetapkan semuanya. Maka kita harus meyakini, dan kita juga harus meyakini dan dalam permasalahan yaumil akhir ini dengan segala hal yang berkaitan dengannya, tentang entah itu tanda-tanda hari kiamatnya, entah itu nanti ada yang namanya padang mahsyar, ada yaumul mizan, hari perhitungan, ya, dan melewati as-sirat, melewati jembatan, ya, itu ada semua, dan ya harus kita yakini adanya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk. Segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini. Ya. Maka ada dua golongan yang mereka tidak percaya dengan qadar. Ya, yang satunya namanya qadariyah, yang satunya namanya jabariyah. Yang qadariyah ini mengatakan Allah itu tidak akan mengetahui suatu hal sampai hal tersebut terjadi, ya, maka dikatakan innal amru unuf, ya, istilah mereka, istilah orang-orang qadariyah. Mereka meyakini bahwasanya suatu kejadian itu Allah belum tahu pada dasarnya sampai kejadian tersebut terjadi. Contohnya saya menutup buku ini, Allah itu kata mereka belum tahu kalau saya mau menutup buku. Itu orang-orang qadariyah, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menulisnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia ini. Semuanya sudah tertulis. Kapan seorang meninggal, di mana meninggalnya, dalam kondisi apa, rezekinya seberapa, itu sudah tertulis semua. Dan tidak mungkin seorang itu mati sebelum rezekinya itu sudah lengkap, sudah dikasihkan kepada dia semuanya. Nah, ini nggak mungkin. Maka jika dia betul-betul meyakini Allah itu sudah menetapkan semuanya, apalagi dalam segi rezeki, bisa dipastikan orang tersebut tidak akan berani memakan harta haram. Qala sadaqta, engkau benar wahai Rasulullah, ya. Karena konsekuensi iman itu luar biasa, ya. Dan pahala yang didapatkan dari orang yang beriman luar biasa. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abbas ibni Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Orang yang mau ridha, betul-betul ridha, ikhlas, rela bahwasanya Allah itu Rabbnya. Dalam bentuk apa?
Kalau dia ikhlas bahwasanya Allah itu adalah Rabbnya, dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ridha kepada Allah. Wabil Islami dina, dan dia juga ridha bahwasanya Islam itulah adalah agamanya. Ya. Dalam bentuk apa? Dia berserah diri dengan segala ketentuan yang ada dalam agama Islam. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan baik, jual beli, dan mengharamkan riba. Maka juga saat itu pula orang yang beriman harusnya apa? Pasrah. Allah sudah menetapkan itu semua. Tidak boleh kita mencari celah. Kayaknya ini ribanya agak sedikit, bolehlah. Adalah ya, ini nggak boleh. Nggak boleh. Allah sudah menetapkan sholat itu ya zuhur 4 rakaat. Ya, saking rajinnya jadi 5 rakaat, nggak boleh. Ya. Nah, ini namanya belum ridho dengan agama Allah. Ya, tapi kalau sudah ridho dengan agama Allah, Allah sudah menetapkan hukum-hukumnya, maka kita tinggal mengikutinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wabi Muhammadin Rasulah, dan saya ridho ataupun kita ridho sebagai seorang yang beriman, Muhammad itu sebagai Rasul. Ya. Jadi tidak perlu nambah-nambahi. Rasulullah itu sudah menetapkan semua hukum-hukumnya. Ya. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, sungguh telah aku sempurnakan agama ini bagi kalian. Itu Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Ya. Tidak ada satupun yang ditutupi, tidak ada satupun yang ketinggalan disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ketika kita sudah mau ya ngikut dengan segala apa yang ditentukan oleh Rasulullah, ya, itu dikatakan kita telah ridho. Apa hasilnya? Dzaqata mal iman. Itulah orang yang akan bisa merasakan nikmatnya keimanan. Ya. Baik. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, qala sadaq, sungguh engkau telah benar wahai Rasulullah. Jawabanmu benar tentang iman itu seperti apa? Qala fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan wahai Muhammad. Kata orang yang tadi, yakni malaikat Jibril bertanya. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini pengertian ihsan. Ya. Pengertian tentang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya menghadirkan hati. Ya. Terkadang kita sholat, ya, umumnya tiba-tiba pas sholat tahu, oh depannya ada CCTV, itu langsung kadang khusyuk. Ya. Nah, kadang seperti itu. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, harusnya kita lebih lagi. Saya sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mengusahakan yang terbaik. Ya. Itu namanya ihsan. Ya. Maka ihsan ini biasanya derajatnya paling tinggi setelah Islam, iman, kemudian ihsan. Ya. Karena jarang, ya, jarang. Tapi yang jarang itu semoga kita bagian dari orang-orang yang jarang itu. Ya. Ya. Jadi betul-betul beribadah seakan dia melihat Allah langsung. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kita belum bisa merasa saya itu melihat Allah di hadapan saya, tapi kita yakinilah bahwasanya Allah lah yang melihat kita. Merasa betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang kalau sholatnya di masjid ataupun sholat bersama-sama, kadang kita betul-betul terlihat seorang yang khusyuk sekali. Tapi kalau sudah sholat sendirian di dalam kamar, sholat sunnah, kadang ada yang betulkan sarung, ada yang betulkan peci. Tapi kalau di masjid kadang tidak berani, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti ihsannya masih kurang, maka harus kita pupuk kembali, ya. Karena ihsan itu akan sangat berkaitan erat dengan amal solih. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang yang beriman dan beramal soleh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna, sungguh kami tidak akan la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Yakni apa? Beramal soleh dan beriman tadi. Karena pahalanya baik sekali bagi orang yang ihsan, nggak sekedar masuk surga saja. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berlaku atau berbuat al-hasan, ya ihsan, ya,
al-husna, bagi mereka surga. Wa ziyadah, apa ziyadahnya? Ya, ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya maksudnya ziyadah, tambahan di sini adalah apa? An-nadru ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Ini adalah suatu kenikmatan terbesar bagi seorang penghuni surga, adalah an-nadru ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Semoga kita dijadikan dari golongan orang-orang yang iman dan ihsan. Ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.